Contoh yang pertama yaitu bertuliskan dilarang memberi makan satwa atau denda 500.000. Kalimat larangan ini tuh kelihatannya tegas, tapi kalau misalnya diperhatikan, kata sambung atau itu bisa bikin maknanya berubah. Secara logika, kalimat itu bisa dimaknai silahkan pilih mau kasih makan atau bayar denda. Padahal maksud aslinya tuh jelas melarang memberi makan satwa dan jika dilanggar ada konsekuensi berupa denda. Jadi kata penghubung yang tepat itu seharusnya menggunakan jika atau kalimat dipisah menggunakan titik. Jadi pembenarannya bisa berupa dilarang memberi makan satwa jika melanggar dikenai denda Rp500.000. Atau dilarang memberi makan satwa titik pelanggar akan didenda Rp500.000. Nah, selain kata penghubung dan juga tanda baca, ada juga kesalahan penulisan angka 500.000 di mana penulisan mata uang resmi itu harusnya menggunakan Rp dan juga digabung Rp dengan angkanya, tidak ada spasi. Nah, kesalahan seperti ini itu terlihat sepele, tapi penting diperhatikan karena papan larangan itu termasuk teks normatif. Artinya harus tegas tanpa ada celah tafsir ganda. Satu kata aja itu bisa mengubah makna dari larangan jadi seolah-olah itu pilihan. Nah, hal ini tuh biasanya muncul karena proses penulisan teks publik dilakukan tanpa perencanaan linguistik yang matang. Jadi penulisannya tuh lebih fokus pada keterbacaan visual dan keterbatasan ruang, bukan pada kejelasan dari struktur kalimat. Selain itu, contoh serupa tuh juga ditiru antar instansi tanpa dikaji ulang, jadi kesalahannya tuh terus berulang karena dianggap sudah umum. Yang kedua terdapat pada banner menu. Kalau dilihat ini cuma daftar menu dan harga, tapi sebenarnya ada yang kurang tepat. Penulisan 26K buat menunjukkan harga itu bukan bentuk yang baku. Lambang mata uang harus ditulis Rp tanpa spasi di depan angka dan angka ribuan dipisah menggunakan titik. Jadi bentuk yang sesuai adalah Rp26.000. Huruf K di sini berasal dari pengaruh bahasa digital singkatan dari kilo yang berarti 1000. Secara estetika, bentuk 26K itu memang lebih ringkas dan juga modern, tapi secara bahasa resmi itu nggak diakui. Dalam konteks promosi atau desain kafe, bentuk kayak gini tuh masih bisa diterima karena tampilannya menarik dan juga mudah dibaca. Tapi kalau konteksnya untuk laporan keuangan, dokumen resmi, atau media publik, penulisan Rp26.000 itu jauh lebih tepat dan juga jelas. Artinya di sini kita belajar bahwa fungsi bahasa menentukan tingkat dari formalitasnya. Menarik secara visual itu boleh, tapi ketepatan bahasa tetap penting untuk dijaga. Nah, fenomena ini tuh bisa muncul karena pengaruh dari media sosial dan budaya digital yang menekankan kecepatan dan juga tampilan yang ringkas. Penggunaan K itu dianggap lebih estetik dan efisien di ruang desain kecil seperti menu kafe. Sementara konsumen muda itu cenderung lebih familiar dengan gaya ini karena sering melihatnya di platform seperti Instagram dan juga marketplace. Nah, contoh yang terakhir ini seringkali kita temui di beberapa minimarket. Sekilas itu terlihat nggak ada yang salah, tapi kalau diperhatikan susunan katanya itu terbalik. Dalam bahasa Indonesia, kata sifat seharusnya mengikuti kata benda. Jadi bukan gratis parkir, melainkan parkir gratis. Susunan kayak gini tuh terasa lebih alami di telinga dan sesuai dengan pola bahasa Indonesia. Kalimat gratis parkir itu terdengar seperti terjemahan langsung dari bahasa Inggris yaitu free parking. Jadi bisa dibilang ini tuh bentuk interferensi bahasa asing yang lama-lama dianggap biasa. Dari sisi desain visual, gratis parkir tuh mungkin dianggap lebih catchy, tapi kalau bicara soal tata bahasa, parkir gratis itu lebih rapi dan juga efektif. Keduanya bisa digunakan, tapi untuk papan informasi yang resmi lebih baik tetap mempertahankan struktur baku agar maknanya itu konsisten dan juga lebih profesional. Nah, pola ini tuh bisa muncul karena pengaruh kuat bahasa Inggris dalam ranah publik, terutama di dunia komersial dan periklanan yang sering meniru struktur bahasa asing agar terasa lebih modern. Selain itu, susunan gratis parkir secara visual tuh dianggap lebih menonjol karena kata gratis diletakkan di awal agar langsung menarik perhatian konsumen. Nah, dari ketiga contoh tadi bisa dilihat kalau kesalahan bahasa di ruang publik itu sering muncul bukan karena orang tidak tahu aturannya, tapi karena beberapa aspek lain seperti kepraktisan, tampilan visual, atau pengaruh bahasa asing yang sudah melekat di kehidupan sehari-hari. Meski begitu, bentuk yang sesuai itu tetap penting untuk dipertahankan karena bahasa di ruang publik itu mencerminkan seberapa rapi dan telitinya masyarakat dalam berkomunikasi. Boleh saja gaya penulisan itu disesuaikan dengan konteks, tapi selama bisa, tetap usahakan menulis dengan struktur dan ejaan yang benar agar tidak enak dilihat saja tapi juga tepat untuk dibaca.